Supporter yang bisa dibilang fanatik banget ya kalau jadi supporter karena setiap apapun kegiatan dia pasti ada aku yang nemenin. Aku selalu support mau itu kayak kegiatan di dalam kota, di luar kota. Pokoknya aku cuman tanya ke dia sendiri kayak gitu. Kalau capek jangan kayak gitu. Karena kita Kalau di dunia artis kan aku cari uang. Kalau di UMKM itu aku membantu masyarakat gitu loh. Jadi aku lebih ke dunia dan akhirat lah gitu loh. Aku apa nih yang bisa aku bantu buat masyarakat? Apa nih yang aku bisa bantu buat orang lain gitu gitu ya. Ya salah satunya itu memang bidang aku, memang aku kan sekolahnya juga ekonomi. Aku kan juga apa pokoknya aku tuh bener-bener orang yang sangat konsen untuk masyarakat kecil di bidang UMKM itu, di bidang perdagangan, karena aku dari umur aku 8 tahun aku sudah dagang gitu. Makanya kalau dibilang Anissa Bahar itu kayak setelah jadi artis, enggak ya, enggak banget, karena di umur saya 15 tahun itu saya sudah punya 13 karyawan. Di umur saya 15 tahun. Dan saya di umur 20 tahun udah punya 2 rumah sendiri, punya mobil sendiri, dan saya berdiri sendiri di atas kaki saya sendiri sejak saya kecil. Saya dagang, orang kan nggak tahu saya bisa hidup dari mana. Awalnya saya berdagang, saya cuci piring orang supaya bisa makan, itu semua saya pernah lakukan gitu. Saya pernah jagain anak kecil apa sih kayak gitu. Iya, kayak babysitter gitu, jagain anak orang untuk bisa saya hidup kayak gitu. Itu udah pernah saya lakukan semuanya. Jadi saya udah banyak pengalaman yang saya jalanin lah. Mas, ini support terhadap istri nih di tengah banyaknya kegiatan UMKM terus artisan juga, ini gimana support Mas? Aduh, aku supporter yang bisa dibilang fanatik banget ya kalau jadi supporter karena setiap apapun kegiatan dia pasti ada aku yang nemenin. Aku selalu support mau itu kayak kegiatan di dalam kota, di luar kota. Pokoknya aku cuman tanya ke dia sendiri kayak gitu. Kalau capek jangan kayak gitu. Karena kita percuma juga kita banyak uang terus hasil kerja keras kita itu cuman buat biaya rumah sakit. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan maksain, tapi apapun yang kamu mau lakukan 100% pasti aku selalu support kayak gitu. Selagi kamu happy. Yang penting kamu ngejalaninnya happy, seneng kayak gitu. Kayak kemarin kan kita di Tegal itu sempat bikin acara periksa kesehatan gratis buat masyarakat sana. Setiap kali kalau kita bikin acara sosialisasi kayak gitu, itu tuh masyarakat di situ pasti datang bawa kayak UMKM produk mereka kayak Iya. gitu. Nah, jadi kita tuh di situ promosiin dan nih tukang Kita belanjanya nih. berdua. Jadi kita beli, dia belanjain Ya. semua terus dibagi-bagi kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Biar kan Jadi, masyarakat juga ada kayak satu bahan bakar buat mereka tuh lebih semangat buat oh ya udah kita bikin produk lebih banyak lagi kayak gitu biar banyak orang kenal karena kan ada orang yang mempromosikan kayak iya, gitu. aku promosiin mereka, mereka endorse aku gratis, segratis-gratisnya, yang penting UMKM. UMKM kayak gitu. Kalau udah sekelas ini ya beda lagi ya Bayar kan. ya. Sering lihat postingan Kak Anissa, posting makanan gitu. Iya. Dan kalau yang aku sering posting kayak di sosmed aku tuh, kayak aku postingan uang, itu aku belanja UMKM. Mereka jual nasi, mereka jual cireng, mereka jual apa, itu aku belanja buat mereka, support mereka. Jadi mereka dan aku posting gitu itu. Jadi sedekahnya kita berdua tuh ke dalam bentuk itu, nanti mereka ya kan mereka banyak yang di luar kota nih. Di luar Jadi, kebanyakan sih. jadi mereka tuh barang yang aku beli mereka bagi-bagikan kepada masyarakat terdekat gitu. Jadi even kita nggak kenal dia itu siapa terus tiba-tiba nge-DM kayak gitu, "Mami, tolong bantu dong ini jualan aku belum laku-laku gini-gini." Ada berapa semua? Masih ada sekitaran berapa puluh lah kayak gitu. Itu totalnya berapa? Sekitaran 300, 400 kayak gitu. Ya udah nanti Mami titipin kamu bagiin ya kayak gitu. Iya, Hampir aku setiap hari mah transfer. orang kayak gitu ke dia. Hampir setiap hari. Aku menikmati ya Kak menjalani profesi ini ya. Iya, aku seneng aja sih bisa membantu orang, karena aku tuh hidup aku ya, aku tuh nggak menumpuk harta terlalu banyak buat hidup aku. Yang penting aku tuh sekarang tinggal rumah, punya tempat tinggal, dan kita nggak tinggal di jalanan, nggak ngontrak, nggak kebocoran, kendaraan juga ada walaupun jelek, walaupun biasa aja gitu kan ya, nggak mewah-mewah banget kayak yang lain gitu. Ya udah, punya
tabungan sedikit-sedikit, ya udahlah disyukuri aja. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang, dan alhamdulillah sayangnya rezeki juga Iya, ada karena aja, ada aja. aku pernah bilang ketika kita mau ngeluarin uang dengan perasaan senang, happy, Ikhlas. gembira, nanti tuh uang tuh bakalan balik bawa teman-teman dia tuh pasti. Iya. Jadi kita lebih berpikir ya udahlah kalau bisa membantu banyak orang, uang yang kita keluarin juga kita senang nih ngeluarinnya. Nanti dia juga bakalan balik bawa teman-teman dia kok. Aku bilang kayak gitu. Berangkat dari kepercayaan itu. Oh iya. Iya. Mungkin ada pesan nggak nih buat pemirsa yang apa punya UMKM atau Iya. Oh iya. Buat pemirsa yang punya UMKM ya dimanapun berada, kalau emang produknya itu mau dipromosikan sama Mami, ya udah kirim aja produknya. Nanti Mami review, Mami bikin video buat bekal promo kalian, dan itu semuanya gratis. Gratis. Pokoknya nggak tertentu hanya wilayah dia ya. Pokoknya dimanapun kayak gitu. Bukan cuma di Jawa Tengah, Ah. tapi dimanapun seluruh Indonesia. Kalau emang masih bisa saya bantu, saya akan bantu untuk khusus UMKM, UMKM. supaya UMKM naik kelas dan maju, ekonomi masyarakat Indonesia Benar semakin banget. membaik. Tujuannya itu sih iya. Jadi ini sebenarnya keinginan gue sejak lama. Kita pengen bikin lagi kayak Gini Oh Gini gitu kan. Cuman kan nggak mungkin karena itu kan bukan haknya kita kan, itu hak dari production house yang kemarin bikin produksi itu. Cuman sekarang ini karena kita mumpung lagi sehat, jadi gue tuh pengen bikin satu karya bareng-bareng lagi dengan nuansanya tidak jauh beda dari itu, untuk sekedar bernostalgia, sekaligus kita juga bereuni gitu kan, mumpung kita juga masih sehat dan masih mau berkarya. Jadilah kita wujudkan tuh kemarin yang cita-cita itu, kita ngumpul bareng lagi, kita syuting lagi. Tapi mengenai kayak gimana karakternya apa segala macam, DNA-nya masih sama seperti dulu. DNA-nya masih sama. Iya, karena gue sama Ivan sama Bang Jaka itu memang sering ketemu dan memang kita tuh pengen gitu nunggu-nunggu momen-momen kayak begini. Cuman kemarin karena satu dan lain hal akhirnya pending dan sekarang baru bisa terlaksana. Dan alhamdulillah begitu Diana juga kita kontak dan dia mau, karena dia juga ternyata kangen katanya syuting sama kita gitu. ada nggak mungkin yang sempat satu atau dua pemain yang putus kontak gitu, nggak bisa dihubungi gitu, nyari dulu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya kita konteks sih ada nomor telepon di handphonenya masing-masing. Cuman mungkin karena kesibukan masing-masing akhirnya kita terputus lah kita komunikasinya. Walaupun aku sama Jaka sama si siapa Ivan itu kan masih suka ketemuan, apalagi sama Ivan suka car free day bareng gitu. Cuman sama Diana ya karena gue juga nggak kepikiran untuk bikin lagi gitu ya. Gue pikir gue juga udah nggak mau syuting lagi gitu. Cuman memang ada keinginan coba ya kita bikin. Cuman kan nggak mungkin kalau kita bikin karena satu yang gue bilang tadi hak ciptanya bukan punya kita gitu. Jadi ya alhamdulillah kemarin dihubungin dan Diana oke, karena juga krunya ini masih kru yang Gini Oh Gini zaman dulu. Sampai kru-krunya, sutradaranya ada Mas Cuk, ada Mas Erik ya, itu memang director kita zaman dulu. Memang gue sengaja itu DNA-nya harus itu gitu. Karena biar rasanya tetap sama walaupun mungkin ada sedikit pergeseran cerita dan karakter. Ide ceritanya sendiri ada nggak mungkin itu ada ide dari Mas Indra sendiri untuk cerita ya? Ya ceritanya pokoknya kita pengen terfokus pada cerita zaman dulu gitu kan, cerita tentang gue, Ivan, Diana, dan Bang Jack, Bang Yusuf gitu ya. Udah intinya pengen di situ aja. Pengen membawa suasana zaman dulu ke sekarang, karena itu bukan cuma sekedar sinetron, itu sinetron yang cukup legendaris ya. Terus udah gitu juga sebuah sinetron yang mendampingi perjalanan hidup semua orang yang menontonnya. Dulu pada saat nonton itu dia umurnya sekian, pada lagi ngapain gitu kan, dan sekarang mungkin dengan latar belakang berbeda-beda mereka ngeliat itu lagi kayak gue inget banget itu sinetron pada saat itu gini-gini, dan itu pun sama dengan apa yang gue alami. Jadi ya gue pengen membawa kenangan itu ke sekarang gitu, ke zaman sekarang, biar memorinya comeback lagi gitu kan, perjalanan dulu. Terus juga gue pengen Gen Z, anak-anak zaman sekarang tuh ada loh sebuah tontonan dulu cerita tuh yang menarik, yang
orang kalau healing tuh nggak usah ke Bali, nggak usah jauh-jauh, cukup nonton itu udah healing gitu ya, kayak gitu. Oke, tapi Mas Indra bisa ingat saat itu produksi bulan ini di usia berapa? Dan kan kalau saya baca komen nih, Ya, netizen bilang kok nggak tua-tua ya Mas ya, Indra sama latihan begini. ya. Itu hampir 30 tahun yang lalu, hampir 30 tahun yang lalu, dari tahun 97, sekarang tahun 2026 ya. Gue waktu itu umur 16 tahun, masih kelas 2 SMA ya gitu. Jadi ya gila ya, udah 30 tahun ya hampir. Tapi gimana sih Mas yang bikin netizen salfok itu Mas Indra apa mungkin memang oh segini-segini aja gitu maksudnya nggak tua-tua. Ada tipsnya, punya tips sendiri nggak sih Mas maksudnya sampai awet muda lah bisa dikatakan seperti itu. Nggak ada tips khusus ya. Yang pasti gue sama Diana yang lain mencoba untuk menikmati hidup, nggak terlalu beban dengan segala macam apa yang terjadi di dunia ini gitu kan. Masalah tetap ada tapi udah kita enjoy, kita nikmatin. Apalagi Diana enak banget hidupnya, nggak punya sosmed kayak gitu kan, medsos dia nggak punya sama sekali, jadi mungkin dia akan lebih tenang daripada gua gitu kan. Kita kan sekarang gampang gelisah dengan kita scroll segala macam. Mungkin itu tips awet mudanya, selain kita harus jaga makanan ya, teknis lah gitu-gitu mah ya, standar gitu ya, tapi yang paling penting ada jaga pola pikir gitu. Skincare, yang gue tahu Diana tuh nggak sekolah raga, gue suka. Kalau skincarean ya, kalau gue pribadi ya seperlunya aja. Kalau dirasa mukanya lagi kering ya udah kita olesin moisturizer, tapi bukan sesuatu yang rutin. Beda mungkin dengan Diana ya. Ntar gue suruh dia untuk ceritain tips awet mudanya ya, ntar gue tarik dia ke sini gitu. Tapi gimana sih Mas Indra maksudnya dikelilingi sama teman-teman yang solid kayak keluarga ini bisa menjaga cukup begitu lama 30 tahun menjaganya pasti kan up and down juga seperti apa bisa sekompak ini Karena mungkin apa ya, ada kedekatan emosional yang lebih gitu kan dibandingkan dengan sinetron-sinetron yang lain, dengan teman lawan main yang lain. Karena buat gue ini ada sinetron yang pertama yang gue dari awal sampai orang kenal ya kan, siapa Indra Bruggman gitu. Jadi ada nilai historinya buat gue. Dan apa ya, gue ngerasa Bang Jack itu bukan cuma sekedar teman main, tapi memang udah jadi saudara yang ngebimbing dengan sabarnya, dengan semua tulalitan gue pada saat menghafal dialog pertama kali gitu. Jadi ya kalau lagi kangen gue chat dia, duh lalat nih. Gue chat dia, gue ajak ketemuan, walaupun itu nggak sering, bisa dibilang setahun sekali gitu, tapi komunikasi itu tetap jalan terus. Dan selalu di saat kita ketemu komunikasi itu selalu ada wacana gimana ya kalau kita bikin lagi ya, tapi kan nggak mungkin ya, tapi ada harapan tapi terpatahkan karena memang ya kita nggak punya hak untuk bikin itu. Gak ada sih bro, jadi mungkin kalau kita karena ketemuannya dengan niat yang baik gitu kan, pengen nostalgia, reuni, pengen tahu kondisinya sekarang ini kayak gimana. Jadi ya nggak ada, yang ada kita lucu-lucuan, ceng-cengan gitu lah. Apalagi sama Ivan gitu. Ya nggak ada sih gesekan-gesekan gitu. Nggak ada drama. Oh Eko ya, Pak Eko. tidak ada sosok baik di sini apa ada yang harus digantikan atau memang udah bilangin aja Ya karena ceritanya juga kan berbeda. Nah, cuman pemainnya sama, karakternya ya beda-beda dikit gitu. Jadi memang tidak ada sosok bos di sini, gitu. Karena susah juga kita apa ya ngegantiin karakter Pak Eko yang udah melegenda, dan orang udah di sini udah Pak Bos itu ya Pak Eko gitu. Jadi ya makanya itu ada sedikit pergeseran ceritanya di situ. maksudnya berarti akan dibikin series atau gimana dan kayak web series gitu atau Ya mudah-mudahan, karena sebenarnya ini tuh buat ajang reuni gitu. Terus juga ada satu produk yang memang kita mau tampilkan gitu. Tapi kalau misalnya ke depannya ini akan menjadi panjang, ya nggak menutup kemungkinan, karena kita juga bikinnya, saya udah wanti-wanti sama direkturnya, tolong bikinkan yang bagus
gitu ya. Saya mau dengan ada efek-efek kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, dimana mungkin kalau dulu tuh kita punya keterbatasan dalam soal teknis gitu, kalau sekarang kan dengan bantuan teknologi itu sesuatu yang dulu susah untuk kita gapai sekarang dengan mudah kita bisa realisasikan. Jadi tolong bikinkan yang bagus karena ini sebagai portfolio kita comeback. Dan apa ya, saya pengen ini ada pintu-pintu lain yang terbuka itu pada saat ini, jadi orang nonton bisa nikmatin dan kita bisa bikin ini menjadi sebuah serial.